Sword of Coming, episode 323. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tidak ada seorang pun di dalam halaman. Wanita tua yang selalu mengoceh dan mengeluh itu sudah pergi, jadi Chen Pingan tentu saja tidak bisa lagi mendengar kutukannya kepada langit dan sumpah serapahnya kepada bumi. Dia adalah orang yang bermulut tajam tetapi berhati lembut. Wanita sederhana dan jujur yang sebenarnya mencuri buku dari orang lain itu telah tiada, sehingga Chen Pingan tidak lagi bisa melihat tatapan angkuhnya saat menatap putranya. Pria tua yang sangat buruk dalam bermain Go, dan pria yang selalu membawa tas dan mencoba peruntungannya juga telah tiada. Ia akan berangkat sangat pagi setiap hari, dan selalu berjalan berjinjit, kemungkinan besar karena takut mengganggu putranya yang masih harus bersekolah di sekolah swasta untuk belajar. Chen Pingan berdiri di halaman untuk beberapa saat sebelum kembali ke kamarnya. Dia menyelipkan kembali pedang Ki Abadi ke dalam sarungnya di atas meja, dan melihat bahwa tumpukan buku yang ada di sana telah menghilang tanpa jejak. Chen Pingan berjongkok dan meletakkan telapak tangannya di lantai, menutup matanya dan mencoba menemukan beberapa petunjuk atau jejak. 15 melesat keluar dari labu pemeliharaan pedang dengan desisan, terbang sangat dekat dengan lantai sambil berputar-putar dengan cepat. Pada akhirnya, ia berhenti di udara dengan ujung pedangnya mengarah ke lantai. Chen Pingan segera mulai menggali dengan tangan kosong. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dapat dikatakan bahwa jari-jarinya sudah cukup kuat untuk menggali besi seolah-olah itu hanya tanah. Dia telah mencapai tingkat kelima saat bertarung dengan Zhong Qiyu di jalanan. Setelah itu, dia mengasah dao bela dirinya saat bertarung melawan Ding Ying. Mengasah dao bela dirinya menggunakan dua batu asah ini jauh lebih unggul daripada melakukannya dengan kultivator pedang tingkat inti emas tua di Pulau Osmanthus, baik secara fisik maupun mental. Hal ini terutama terjadi selama pertarungannya dengan Ding Ying, ketika medan pertempuran mereka bergeser dari tembok kota ke Gunung Banteng. Itu adalah pertempuran hidup dan mati yang berkaitan dengan inti dari dao bela diri serta keberuntungan bela diri di dunia ini. Dengan demikian, bahkan kakek Cui Chan, lelaki tua di bangunan bambu di gunung tertindas, pasti akan memandang pertempuran ini dengan pujian. Dia akan mengatakan bahwa bahkan seniman bela diri murni di tingkat ke-8 atau ke-9 mungkin tidak mampu menghasilkan aura yang begitu intens dan mendalam selama pertempuran mereka. Setelah menggali beberapa saat, Chen Pingan mendapati dirinya berada di dasar lubang yang cukup dalam untuk menyembunyikan orang dewasa. Ia menggunakan kedua tangannya untuk dengan lembut mengangkat roh bunga teratai kecil yang hampir mati sebelum melompat keluar dari lubang tersebut. Dia dengan hati-hati meletakkan roh bunga teratai kecil di atas meja dan mengambil anggur manis emas, meremasnya menjadi bola yang sangat mirip dengan sarang burung. Kemudian dia menempatkan roh bunga teratai di dalam sarang ini. Setelah itu, ia buru-buru mengambil koin hujan biji-bijian dari harta karun di sakunya. Dibandingkan dengan koin salju ringan yang hanya memiliki sedikit energi spiritual, koin panas yang lebih rendah memiliki energi spiritual yang mengalir seperti air, begitu melimpah sehingga seseorang dapat merasakannya samar-samar melalui jari-jari mereka. Koin hujan biji-bijian memiliki energi spiritual paling besar, begitu terkonsentrasi sehingga seperti cairan beku. Chen Pingan memegang koin abadi di tangannya dan tiba-tiba mengencangkan genggamannya, menyebabkan koin hujan biji-bijian hancur menjadi debu di telapak tangannya. Kemudian dia melepaskan kepalan tangannya, menyebarkan sisa-sisa koin hujan biji-bijian di atas roh bunga teratai kecil. Mengenai berapa banyak roh aneh dan unik yang bisa dibeli dengan koin hujan biji-bijian dari toko-toko abadi, dan betapa langkanya roh-roh ini, bahkan bagi para pejabat dan bangsawan kaya, Chen Pingan sangat menyadari hal-hal ini. Lagi pula, dia bukan lagi seorang amatir yang baru memasuki dunia kultivasi, dan bukan lagi seorang anak kecil miskin di gang Fas Tanah Liat yang bekerja sebagai magang di tempat pembakaran batu. Chen Pingan semakin banyak belajar tentang dunia. Dunia kecil permata, Kekaisaran Li Agung, benua botol berharga timur, tembok besar Ki Pedang, benua daun payung, dan tanah berkah bunga teratai. Chen Pingan dengan saksama mengamati roh bunga teratai kecil itu, dan melihat bahwa energi spiritual koin itu seperti air mata air yang perlahan meresap ke ladang yang kering dan retak.
Ia merasa sedikit lebih tenang setelah melihat ini. Fakta bahwa roh bunga teratai kecil itu masih bisa menyerap energi spiritual adalah bukti bahwa situasi masih bisa diperbaiki. Chen Pingan menggunakan ibu jarinya untuk mengusap lembut dahi roh kecil yang bersih dan murni itu. Setelah menempatkan roh bunga teratai kecil di jubah daunnya dan memberinya sedikit energi spiritual, Chen Pingan menimbun kembali lubang di lantai sebelum meninggalkan kamarnya dan duduk di bangku kecil di bawah atap. Dia mengambil labu anggurnya dan mengaduknya, namun dia tidak meminum setetes pun. Setelah melepas jubah daunnya, anggur manis emas, bau darah yang menyengat keluar dari seluruh tubuhnya. Pertempuran hidup dan matinya dengan Ding Ying telah meninggalkannya dengan luka parah. Namun, justru karena itulah gelombang energi spiritual mengalir ke dalam dirinya, memberinya kesempatan untuk membanjiri titik-titik akupuntur utamanya dengan energi spiritual. Saat ini, energi spiritual itu mengalir melalui banyak titik akupunturnya, dengan setiap gumpalan tampak seperti kekuatan yang merebut sebidang tanah untuk dirinya sendiri. Karena energi spiritual itu tidak menempuh jalur yang sama dengan napas ki sejati miliknya sebelumnya, sebidang tanah yang mereka tempati juga dapat dilihat sebagai kota-kota bawahan yang berada di luar kota-kota utama. Mereka relatif terisolasi, dan tidak terhubung satu sama lain untuk membentuk jalur yang terhubung. Dengan demikian, mereka tidak mampu menjadi lebih kuat. Chen Pingan tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Namun, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini sekarang. Prioritas terpentingnya adalah mencari cara untuk membangun kembali jembatan keabadiannya dan meninggalkan tanah suci ini. Yang mengejutkan, kuil pengamatan Dao ini bukanlah kuil sungguhan. Sebaliknya, dimanapun pendeta Taois tua itu pergi di dunia, disitulah kuil itu akan berada. Setelah mengetahui hal ini, Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengapa pendekar pedang tua yang tinggal di pondok beratap jerami di tembok besar Ki Pedang tidak memperingatkannya tentang hal ini sebelumnya? Namun, jika dipikir-pikir kembali, ia memang tampak kebingungan saat pertama kali memasuki ibu kota negara Taman Selatan. Setelah mengalami masa-masa gelisah dan frustrasi, ia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dan berjalan-jalan santai. Hal itu menghasilkan pengalaman yang sangat unik di mana ia menyaksikan berbagai macam orang dan sifat mereka. Chen Pingan tampak menganggur dan malas selama waktu itu, namun hal itu mengingatkannya pada pengalaman masa lalunya sebagai seorang murid magang di Tungku Naga. Uang yang ia peroleh tidak cukup untuk dihambur-hamburkan, tetapi cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Setidaknya, ia tidak akan mati kelaparan. Oleh karena itu, setelah menjamin makanan dan tempat tinggal, Chen Pingan selalu memiliki pola pikir yang sama setiap kali ia pergi mengambil sampel tanah dari pegunungan bersama Pak Tua Yao. Meskipun mereka berkemah di alam liar dan menempuh perjalanan melalui medan pegunungan yang sulit, dan dia akan kelelahan secara fisik setiap hari, pikirannya sama sekali tidak akan lelah. Dia bisa berbaring dan tidur dengan tenang setiap kali malam tiba. Namun, sejak meninggalkan prefektur Dragon Spring untuk pertama kalinya, mulai dari menemani Li Baoping dan anak-anak lainnya ke akademi di negara Sui Raya hingga secara misterius mengembara ke tanah suci ini. Berapa banyak malam tidur nyenyak dan tenang yang telah dinikmati Chen Pingan. Chen Pingan sesekali terbangun untuk memeriksa kondisi roh bunga teratai kecil itu. Meskipun perkembangannya lambat, setidaknya menuju ke arah yang benar, dan roh kecil itu pulih sedikit demi sedikit. Melihat ini akhirnya melegakan kekhawatiran Chen Pingan. Bisakah anggur benar-benar menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan yang disebabkan oleh kematian dan perpisahan orang-orang terdekatnya? Tidak, akan selalu ada saat-saat ketika seseorang terjaga dan sadar. Chen Pingan tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun di dalam kamarnya, tetapi bagaimana dengan di luar kamarnya? Duduk di bangku kecil, dengan kedua tangan bertumpu pada lutut, Chen Pingan dengan sabar menunggu Cao Qinglang pulang. Mulai hari ini dan seterusnya, kediaman di gang kecil tanpa nama ini tidak akan berbeda dengan kediaman di Klai Fase Eli pada masa itu. Chen Pingan berdiri, hari sudah senja, dan seorang anak laki-laki kecil berjalan sendirian melalui gang kecil itu. Gerbang menuju halamannya terbuka, dan ekspresinya tampak hampa ketika melihat Chen Pingan. Cao Qinglang menundukkan kepalanya, diam dan tampak apatis saat berjalan masuk ke kamarnya. Chen Pingan ingin berbicara, namun ia ragu-ragu. Akhirnya, ia tetap diam dan duduk kembali di bangku kecil itu, tetap di sana hingga larut malam.
Saat itu adalah periode matahari ke-12, panas terik, jadi tidak terasa sejuk dan menyegarkan meskipun angin malam yang lembut menerpa tubuhnya. Chen Ping'an pergi memeriksa roh teratai kecil itu, dan secara kebetulan ia melihat kipas jerami yang tampak kasar di sudut matanya. Ia mengambilnya dan kembali keluar. Di paruh kedua malam itu, dia mendengar penjaga malam memukul gong mereka dari tempat yang sangat jauh. Cao Qinglang keluar dari kamarnya sambil membawa sebuah bangku kecil dan duduk di samping Chen Ping'an. Chen Ping'an menawarkan kipas jerami sederhana kepada bocah kecil itu, dan Cao Qinglang ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Setelah terdiam sejenak, Chen Ping'an berkata dengan suara lembut, "Maafkan saya." Bocah kecil itu tetap diam sepanjang waktu. Dia tidak menyalahkan Chen Ping'an. Sebaliknya, dia hanya menundukkan kepala dan terisak. Keesokan harinya, Cao Qinglang bangun jauh lebih siang dari biasanya, dan tidak terdengar suara lantangnya membaca buku. Melihat ini, Chen Ping'an pergi ke sekolah swasta, berharap dapat memberitahu guru Cao Qinglang tentang ketidakhadirannya. Namun, ia memperhatikan bahwa hanya ada sedikit orang di jalan, dan ketika ia tiba di sekolah swasta, ia mendapati bahwa sekolah itu juga tutup. Ia bahkan tidak dapat menemukan gurunya. Chen Ping'an tidak melihat mata-mata dari negara Taman Selatan di sekitarnya. Ini kemungkinan besar adalah perbuatan guru kekaisaran Song Qiyu. Selama 2 hari berikutnya, banyak keluarga terus diam-diam pindah dari daerah ini. Karena itu, rumah bordil dan kedai minuman di dekat Champion Scholar Alley juga kehilangan sebagian besar pelanggannya dalam semalam, dan hampir menjadi sepi. Saat senja di hari itu, Chen Ping'an membawa sebuah bangku kecil dan duduk di sudut gang tanpa nama. Seandainya ini terjadi di masa lalu, pasti ada meja di sini dan 2 pemain Go yang payah akan terlibat dalam pertandingan sengit satu sama lain. Di sekeliling mereka, tak terhitung banyaknya pemain Go payah lainnya akan menawarkan nasihat mereka yang sangat buruk. Jalan itu masih dipenuhi parit yang saling bersilangan dan tembok yang runtuh, tampak sangat rusak dan tidak enak dipandang. Tiba-tiba, Chen Ping'an berdiri. Song Qiyu datang berkunjung. Ia dan Chen Ping'an berjalan-jalan di jalanan yang lebar, dan kelelahan tampak jelas di wajah Song Qiyu saat ia tersenyum tipis dan menjelaskan, wilayah ibu kota ini diam-diam telah diberlakukan hukum darurat militer, dan spekulasi serta rumor dari semua sumber juga telah dikendalikan. Kaisar dan putra mahkota sangat tertarik padamu, dan mereka berdua ingin bertemu denganmu. Namun, aku membujuk mereka untuk tidak mengundangmu ke istana kekaisaran. Meskipun begitu, kamu bisa masuk istana kapanpun kamu mau jika kamu merasa ingin melakukannya. Tentu saja, kamu juga bisa mengunjungi tempatku jika kamu ingin menenangkan pikiran dan bersantai. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Mengenakan jubah biru langit dengan cambang yang sedikit beruban, Song Qiyu secara mengejutkan tampak jauh lebih tua meskipun baru beberapa hari berlalu. Seolah-olah dia telah mengalami banyak lika-liku kehidupan. Sang guru besar jelas sedang memikirkan banyak hal saat ia melanjutkan, Yu Zhenyi telah membangun sebuah pondok kecil beratap jerami untuk dirinya sendiri di reruntuhan Gunung Banteng, dan jelas bahwa ia akan berlatih dengan sungguh-sungguh di sana. Kaisar telah menyatakan bahwa kecuali Yu Zhenyi memindahkan fraksi Gunung Danaunya ke negara Taman Selatan, ia akan mengerahkan pasukan untuk secara paksa menyingkirkan Yu Zhenyi. Namun, Yu Zhenyi sama sekali mengabaikan permintaan Kaisar. Aku berharap Kaisar bisa menunggu sedikit lebih lama, tetapi Kaisar tidak setuju denganku dan sudah mulai mengerahkan pasukan. Tidak lama lagi 10.000 pasukan elit akan berbaris dan mengepung reruntuhan Gunung Banteng. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum bertanya, lalu bagaimana dengan Van Wanner dari Mirror Heart Hall? Song Qiyu secara singkat menceritakan kisah hidup Van Wanner kepada Chen Ping'an sebelum berkata dengan pasrah, saya menduga Kaisar kemungkinan besar telah bertemu dengannya secara pribadi, dan karena itulah beliau memiliki tekad untuk mengambil keputusan ini. Dengan dukungannya dan dengan Jenderal Naga Tang Tinggi yang tetap berada di ibu kota, dan tentu saja, ada saya juga, Kaisar kemungkinan yakin bahwa situasinya tidak akan menjadi terlalu buruk. Song Qiyu berhenti di samping parit yang dalam. Ini adalah lokasi di mana Chen Ping'an telah menguji naga menggunakan jurus tinju puncak gunung dan terbang di atas angin, menyerang Song Qiyu dan membuatnya terpental. Song Qiyu tersenyum dan melanjutkan, Kaisar telah beberapa kali menyelidiki, mencoba menanyakan tentang kepribadian dan latar belakangmu. Aku tidak bisa berbohong kepada Kaisar,
tetapi aku juga tidak bisa menyeretmu ke dalam konflik fana kita. Karena itu, aku hanya mengatakan kepada Kaisar bahwa kau tidak akan mendukung negara Taman Selatan maupun membantu Yu Zhenyi. Burung bangau yang riang hanya akan terbang menembus awan yang tinggi, tidak melibatkan diri dalam urusan rendahan anjing dan ayam di dunia fana. Mereka tentu saja tidak akan berebut makanan dengan makhluk-makhluk ini. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Song Qiu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan jauh lebih kesal jika aku berada di posisimu. Chen Ping'an meraih labu anggurnya dan meneguk anggur. Song Qiu tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berkata, saya sendiri yang menangani kasus tragis yang berkaitan dengan keluarga tempat Anda tinggal. Banyak sisa-sisa kekuatan iblis ditangkap oleh Istana Kekaisaran, dan saya dapat memastikan bahwa Ding Ying adalah orang yang memerintahkan bawahannya untuk melakukan kejahatan ini. Tujuannya kemungkinan besar adalah untuk mengadu dombamu dengan Zhou Si dari Istana Pasang Surut musim semi sejak awal. Setelah kalian berdua bertarung, dia kemudian dapat memanfaatkan situasi tersebut dan memancing Lu Fang dan Zhou Fei keluar juga. Selain itu, melalui pernyataan Cao Qinglang kepada para pejabat, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan Ding Ying bukanlah untuk menargetkanmu. Sebaliknya, Ding Ying salah mengira bahwa Cao Qinglang memiliki hubungan dengan Tong Qingqing dari Aula Hati Cermin. Chen Ping'an mengangguk tanda mengerti. Lalu tiba-tiba dia bertanya, sebenarnya saya berada di mana? Song Qiu tersentak mendengar ini, raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Chen Ping'an menunjuk ke ki abadi di punggungnya dan menjelaskan, aku membawa pedang ini bersamaku dan entah bagaimana secara tidak sengaja memasuki dunia ini. Aku berkelana dan mencari untuk waktu yang lama, dan aku tidak menyadari bahwa aku telah memasuki dunia ini. Song Qiu tersenyum dan menceritakan kepada Chen Ping'an beberapa kisah tentang tanah suci bunga teratai dan para dewa dari dunia lain yang pernah datang ke tempat ini. Barulah kemudian Chen Ping'an memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Saat itu, pendeta Taois tua itu hanya mengungkapkan setengah dari kebenaran. Kuil pengamatan Dao memang benar-benar tidak ada, tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh tanah berkah bunga teratai sebenarnya adalah tempat pendeta Taois tua itu untuk mengamati Dao. Pertama kali Chen Ping'an menyadari ada yang tidak beres adalah ketika dia menemukan keberadaan dua negara Jin Utara di satu benua. Seseorang harus menyadari bahwa dia telah menemukan roh teratai kecil di sebuah kuil di negara Jin Utara. Pada awalnya, Chen Ping'an mengira bahwa mungkin budaya di benua daun payung berbeda dari benua botol harta karun timur. Karena itu, ia sengaja mengunjungi toko buku di Gang Cendekiawan Juara untuk membaca banyak buku sejarah dan karya sastra tidak resmi. Namun, keadaan justru semakin aneh. Meskipun begitu, Chen Ping'an menolak untuk menyerah, mengunjungi perpustakaan kitab suci lain yang jelas terlihat seperti koleksi pribadi klan kaya dan berpengaruh. Dia ingin memahami sejarah resmi negara untuk menentukan lokasi pasti negara Jin Utara di benua daun payung. Namun, keadaan tetap kabur dan membingungkan seperti biasanya, dengan buku-buku tersebut hanya menyebutkan sejarah keempat negara itu saja. Setelah itu, ketika rahasia kotor kuil Sungai Putih terungkap, Chen Ping'an merasa semakin tidak percaya dengan pilihan kata-kata keempat Grandmaster Senior ketika mereka berkumpul di Gunung Banteng. Mereka sangat gemar menggunakan istilah dunia ketika membahas berbagai hal. Sebagai contoh, Song Qiu disebut sebagai seniman bela diri terkuat di dunia, negara Taman Selatan adalah negara terkuat di dunia, Tong Qingqing dari Aula Hati Cermin adalah orang tercantik di dunia, dan seterusnya. Terlalu banyak contoh untuk dipilih. Pada malam itu, beberapa waktu kemudian, Ding Ying, Zhou Si, dan Yaer menyelinap ke aula besar kuil Sungai Putih untuk mencari jenazah Arhat Emas itu bersama-sama. Sebelumnya, Chen Ping'an tidak terlalu memikirkan wilayah ini dan hanya menganggapnya sebagai tempat terpencil tanpa Dao. Hal ini terutama disebabkan oleh interaksinya dengan biksu tua, seorang pemurniki, dari kuil manifestasi hati. Terlebih lagi, ia segera bertemu dengan wanita berbaju biru yang suka menari di bawah sinar bulan. Dengan demikian, Chen Ping'an menganggap wilayah ini sebagai tempat yang mirip dengan kampung halaman pendekar pedang Song Yusao, yaitu negara sisir air di benua botol berharga timur. Itu juga merupakan tempat di mana seni bela diri mendominasi. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, Chen Ping'an tak kuasa menahan rasa dingin dan ketakutan yang masih menghantui. Perasaan ini sama seperti saat dia melirik sumur itu waktu itu.
Meskipun ia tahu bahwa dirinya berada di tanah suci bunga teratai, Chen Ping'an sama sekali tidak tahu kapan atau bagaimana ia memasuki tempat ini. Dan ia sepertinya tidak akan pernah menerima jawaban atas pertanyaan ini selama pendeta Taois tua itu tidak muncul di hadapannya. Dunia telah jatuh ke dalam keadaan yang suram dan aneh setelah pertempuran besar, sehingga sebagai guru kekaisaran negara Taman Selatan, masih ada banyak hal yang perlu diurus oleh Zhong Qiu. Kunjungannya ke Chen Ping'an hari ini memiliki dua tujuan. Pertama, ia bisa menghindari kesalahpahaman di antara mereka berdua. Kedua, ia memiliki kepentingan pribadi, dan ia bisa menggunakan kunjungan ini sebagai kesempatan untuk menenangkan pikirannya dan menikmati udara segar. Dengan demikian, Zhong Qiu mengucapkan selamat tinggal dan pergi setelah membahas hal-hal yang diperlukan. Sebelum Zhong Qiu pergi, Chen Ping'an sedikit meminta maaf sambil berkata, "Saya untuk sementara tidak dapat meninggalkan tanah suci bunga teratai." Zhong Qiu tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Lagi pula, kau sama sekali tidak terlihat seperti makhluk abadi dari dunia lain, Chen Ping'an." Setelah meninggalkan halaman di gang tanpa nama itu, ekspresi Zhong Qiu tampak sedih saat ia berjalan sendirian di sepanjang jalan yang sepi. Jika immortal dari dunia lain pertama yang dia dan Yu Zhenyi temui saat itu adalah Chen Ping'an, maka apakah peristiwa beberapa hari terakhir akan mengambil jalur yang sama sekali berbeda? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an mengambil bangku kecilnya dan memasuki gang yang gelap dan suram. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Seorang gadis kecil yang kurus kering berdiri di luar halaman. Ia tanpa sadar mundur selangkah sebelum mendongak dan mengamati ekspresi Chen Ping'an dengan saksama. Ia sudah memikirkan banyak alasan, namun anehnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. "Di mana buku-buku itu?" tanya Chen Ping'an. Gadis kecil itu berkedip sebelum menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan menjawab, "Aku tidak tahu." Seolah takut Chen Ping'an tidak mempercayainya, dia memasang ekspresi sedih dan menjelaskan, "Pertempuran antara kau dan orang-orang jahat itu sangat sengit, dan pria serta wanita itu juga keluar dari gang ini waktu itu. Bagaimana mungkin aku berani kembali? Aku dengan patuh duduk di bangku kecil itu sepanjang waktu, tetapi aku tidak tahan melihatmu lagi setelah itu, jadi aku tidak menunggumu kembali dan malah buru-buru pergi. Aku takut orang-orang jahat itu akan kembali mencariku." Chen Ping'an melambaikan tangannya, memberi isyarat agar gadis itu pergi. Dia tidak ingin melihat gadis kecil yang licik ini lagi. Namun, gadis kecil kurus itu tampak sangat menyedihkan saat melanjutkan, "Saya mohon, bisakah Anda mengizinkan saya tinggal untuk makan sebelum mengusir saya?" Ternyata, dia mencium aroma makanan. Chen Ping'an mengabaikannya, mengunci gerbang setelah memasuki halaman. Cao Qinglang secara mengejutkan telah menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Bocah kecil itu cerdas dan patuh, dan meskipun dia belum pernah memasak sebelumnya, dia telah melihat orang tuanya memasak berkali-kali di masa lalu. Sekarang dia terpaksa memasak untuk dirinya sendiri, masakan yang dia buat tentu saja tidak akan enak. Namun, setidaknya bisa dimakan. Faktanya, Cao Qinglang telah memasak untuk dirinya sendiri selama 2 hari terakhir. Chen Ping'an tidak pernah pergi untuk membantu, dan dia sering memilih untuk meninggalkan halaman setiap kali Cao Qinglang memasuki dapur. Hari ini pun tidak berbeda. Dahulu, anak kecil itu biasanya sudah selesai makan dan membersihkan meja makan ketika Chen Ping'an kembali. Ia kemudian akan kembali ke kamarnya dan tinggal di sana, dan mungkin sesekali keluar di malam hari hanya jika ia perlu sedikit menenangkan diri. Namun, hari ini berbeda, dan Cao Qinglang makan dengan sangat lambat sambil duduk di meja makan. Tidak hanya itu, tetapi satu set mangkuk dan sumpit tambahan diletakkan di seberangnya. Chen Ping'an berjalan masuk dengan tenang dan duduk. Dia mengunyah perlahan dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Suara dentuman terdengar dari halaman. Gadis kecil kurus itu berdiri dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya sebelum perlahan berjinjit. Namun, dia tidak berani memasuki ruang makan, dan malah berjongkok di sana sambil menjulurkan lehernya untuk menatap meja yang penuh makanan. Cao Qinglang berpikir sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk berjalan ke dapur mengambil semangkuk nasi untuknya. Dia menyerahkan semangkuk nasi dan sepasang sumpit kepadanya dan berkata, "Mari kita makan bersama." Chen Ping'an meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu menatapnya. Air mata menggenang di mata gadis kecil itu, dan dia juga meletakkan mangkuk nasi dan sumpitnya di atas meja.
Dia tetap duduk di sana, tanpa bergerak. Cao Qinglang merasa sedikit kesal, dan dia berkata, "Tidak apa-apa, kamu boleh makan." Namun, mata gadis kecil kurus itu tetap tertuju pada Chen Ping'an. Chen Ping'an mengambil mangkuk dan sumpitnya, tak ingin lagi menatap gadis kecil itu. Barulah kemudian ia menundukkan kepala dan mulai makan. Sesekali ia mengambil makanan dari piring-piring di tengah meja, tetapi tampak sembunyi-sembunyi seperti pencuri saat melakukannya. Mereka bertiga selesai makan hampir bersamaan, dan Cao Qinglang berdiri untuk mengumpulkan mangkuk dan piring. Gadis kecil kurus itu melirik Chen Ping'an sebelum berdiri dan berpura-pura membantu. Kedua anak yang seusia itu masing-masing membawa beberapa mangkuk dan piring saat berjalan ke dapur. Gadis kecil kurus itu menoleh ke halaman, dan setelah melihat Chen Ping'an sudah tidak ada lagi, dia menurunkan suaranya dan mengeluh, tidak ada minyak di makanannya, dan rasanya juga terlalu asin. "Apa kau benar-benar tahu cara memasak? Kau sudah tua, jadi bisakah kau memperbaiki cara memasakmu?" Cao Qinglang terdiam. Namun, melihat bahwa wanita itu tidak akan mengalah, ia hanya bisa menjawab, "Baiklah, akan kuingat ini lain kali." Chen Ping'an tiba-tiba muncul di depan pintu dapur, menyebabkan gadis kecil kurus itu langsung terdiam. Ia hendak menyangkal kesalahannya dan mengabaikan Chen Ping'an, namun ia melihat Chen Ping'an melambaikan tangannya dengan ekspresi tegas dan memberi isyarat agar ia mendekat. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan pergi. Chen Ping'an mencengkeram kerah bajunya, memegangnya seperti sedang memegang anak ayam kecil sambil membuka pintu halaman dan meletakkannya di luar. Sebelum menutup pintu, dia memperingatkan, "Aku akan melemparkanmu sampai keluar ibu kota jika kau berani memanjat tembok lagi." Saat malam tiba, Chen Ping'an duduk dengan mata terpejam sambil menenangkan pikirannya. Tak lama setelah berjalan ke halaman untuk menikmati angin sejuk, Cao Qinglang mendengar suara batuk yang terdengar dari luar pintu halaman. Dia berjalan untuk membuka pintu, dan melihat gadis kecil kurus itu berjongkok di sana dengan kepala mendongak dan tangan disilangkan di depan dadanya. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat dia berkata, "Jangan hiraukan aku, di luar sini, di gang, jauh lebih sejuk." Cao Qinglang menggaruk kepalanya sebagai jawaban. Dia benar-benar takut pada gadis kecil ini. Chen Ping'an mendongak dan mengerutkan kening. Di bawah cahaya lembut bulan, tampak seorang pria pembawa pedang yang mengenakan jubah hitam berdiri di atas atap di kejauhan. Ia memiliki watak yang elegan, dan memegang sebotol anggur di satu tangan sambil tersenyum tipis kepada Chen Ping'an. Karena Chen Ping'an tidak mengatakan apa-apa, dia memutuskan untuk mengetuk kakinya dan dengan anggun melangkah menuju halaman tempat bocah itu duduk. Memanfaatkan kesempatan saat Cao Qinglang masih berada di luar, Chen Ping'an segera melayangkan pukulan, yang tampak sangat mulus dan alami. Tang Ti, jenderal naga perkasa dari negara Jin Utara, terkena pukulan di dada dan langsung terlempar ke belakang akibat ledakan aura tinju yang senyap. Ia mendarat kembali di puncak atap yang sama di kejauhan. Aura tinju Chen Ping'an sangat halus dan seimbang sempurna. Tang Ti adalah salah satu dari sedikit Grandmaster Superior papan atas di dunia ini, namun ia tampak sangat berantakan meskipun tidak terluka oleh serangan Chen Ping'an. Namun, Tang Ti tidak hanya tidak merasa malu hingga marah, tetapi ia bahkan memberikan senyum permintaan maaf kepada Chen Ping'an, seolah-olah mengungkapkan rasa bersalah karena telah mengganggu anak muda itu dan datang ke sini tanpa diundang. Dengan reviner tergantung di pinggangnya, Tang Ti berbalik dan pergi begitu saja. Chen Ping'an tidak memiliki kesan yang kuat terhadap orang ini, dan dia juga tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Ia berpikir sejenak sebelum memberitahu Cao Qinglang agar tidak menunggunya malam ini. Kemudian ia meninggalkan gang tanpa nama itu dan menuju ke gang cendekiawan juara. Anggur di dalam labu penunjang pedangnya sudah habis, jadi ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengisinya kembali. Saat itu sudah tengah malam, namun sebuah restoran yang tenang di Champion Scholar Alley masih terang benderang. Hanya ada satu meja yang terisi pelanggan. Ini bisa dianggap sebagai makan malam keluarga karena bahkan para koki pun didatangkan oleh para pelanggan di meja ini. Ada 3 pria dan 3 wanita. Bukan hanya restoran ini, tetapi seluruh Champion Scholar Alley juga dijaga ketat. Selain tentara lapis baja yang berdiri berjarak 3 langkah, ada juga banyak elit dengan identitas tersembunyi yang mengawasi sekitarnya.
Kecuali jika itu adalah Grandmaster Superior dari daftar 10 elit atas, pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk menyerbu dan membunuh salah satu pelanggan. Bahkan, mereka tidak akan bisa mendekat. Keenam pelanggan tersebut adalah Kaisar Wei Liang dari negara Taman Selatan, Permaisuri Zhou Suzhen, putra mahkota Wei Yan, pangeran kedua, dan putri bungsu. Selain mereka, ada juga Huang Ting, seorang biarawati Taois dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang kini telah berganti pakaian menjadi jubah Taois yang elegan. Ia dulunya adalah Fan Waner dan Tong Qingqing dari Aula Hati Cermin. Putri Wei Zhen mewarisi paras cantik dari orang tuanya, dan memang merupakan kecantikan langka di dunia ini. Namun, ia tetap merasa sangat rendah diri di hadapan biarawati Taois itu. Ia adalah orang yang lincah dan energik, namun hampir tidak berani mengatakan apapun malam ini. Sebaliknya, ia terus menempel pada ibunya, Zhou Suzhen, sepanjang waktu. Sementara itu, ia merasa sangat kagum pada biarawati Taois yang sangat cantik yang tampak lebih percaya diri dan lugas daripada guru kekaisaran Zhong saat berbicara dengan ayahnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan banyak buku terlarang, semuanya diperoleh setelah kedua kakak laki-lakinya tidak mampu menahan bujukannya. Dia mendapatkan berbagai macam novel mistik dan sejarah dari pasar dan toko buku. Apa itu dunia kultivasi? Dalam mimpinya, dunia kultivasi adalah suatu tempat di mana sepasang dewa abadi yang gagah berani akan menyerbu sarang seseorang yang sangat jahat di malam yang gelap dan berangin. Ketika sinar pertama muncul kembali di Cakrawala, para penjahat dan orang-orang jahat itu akan mati semua sementara pria dan wanita itu saling bertukar senyum. Kemudian mereka akan pergi menunggang kuda, melanjutkan petualangan mereka melalui dunia kultivasi. Kaisar Wei Liang tersenyum dan bertanya, ada Yu Zhenyi di luar negeriku dan ada Chen Ping'an di dalam negeriku, jadi apakah ini benar-benar bukan masalah? Jawaban Huang Ting tidak terlalu sopan, dan dia menjelaskan, sebenarnya, tidak akan menjadi masalah meskipun keduanya berada di dalam ibu kota. Yang satu sangat bertekad dalam upayanya untuk berkultivasi Dao, sementara yang lain sama sekali tidak mau berinteraksi dengan kalian. Namun, kaisar seperti kalian menyukai pepatah, bagaimana mungkin seseorang membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidurnya? Saya dapat memahami ketidaknyamanan yang kalian rasakan. Bagaimanapun, Yu Zhenyi juga telah menjadi gangguan bagi saya, jadi saya mungkin akan langsung menghampirinya dan berkelahi dengannya. Kata-kata Huang Ting menjadi semakin tak terkendali dan kurang ajar saat dia melanjutkan, aku jamin aku akan melawan Yu Zhenyi dengan segenap kekuatanku. Jika aku kalah, dan jika yang disebut pasukan elit negara Taman Selatan juga gagal menghentikan Yu Zhenyi, membiarkannya menyerbu istana kekaisaran dan membunuh seluruh keluargamu, maka yang paling bisa kulakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk membalaskan dendammu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Wei Liang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, meminum anggur untuk meredakan kekhawatirannya. Sebenarnya, orang yang paling merasa canggung saat ini adalah Permaisuri Zhou Suzhen. Bukan hanya adik perempuannya yang menjadi tuannya, tetapi dia bahkan telah menjadi Huang Ting dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Sementara itu, orang yang paling kecewa kemungkinan besar adalah putra mahkota Wei Yan. Fan Waner yang dicintainya tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun biarawati Tao di hadapannya jauh lebih cantik dari Fan Waner, Wei Yan tidak bisa menyukainya, apapun yang terjadi. Adapun orang yang merasa paling gelisah, dialah pangeran kedua yang tampak hampir persis seperti ayahnya. Dari pemimpin agung Dingying hingga Yaer dan kemudian para elit yang bersembunyi di ibu kota, semua anggota pasukan iblis yang tersisa telah dibunuh atau ditangkap dan dipenjarakan oleh pasukan gabungan guru kekaisaran Zhong, para bidadari surgawi dari Aula Hati Cermin, dan para tetua tamu istana kekaisaran. Ketiga faksi dari pasukan iblis tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan pangeran kedua. Semua makanan lezat itu terasa hambar dan tidak enak baginya saat ini. Seolah-olah dia sedang makan lilin. Dia merasa sedikit iri dengan kepolosan adik perempuannya, dan merasa lebih cemburu lagi dengan keberuntungan luar biasa yang dimiliki kakak laki-lakinya. Siapa yang menyangka bahwa iblis tua Ding yang tak tertandingi itu benar-benar akan terbunuh? Gadis bau itu, Yaer, pernah menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri bahwa guru besarnya mungkin belum mati bahkan ketika mereka meninggal karena usia tua. Terdengar suara keributan yang tidak biasa dari luar restoran. Huang Ting tersenyum dan berkata,
tamu terhormat kita telah tiba. Kaisar Wei Liang segera melihat keluar jendela. Ia sangat tegang dan cemas, dan merasa sedikit menyesal karena tidak mengundang guru besar Zhong Qiu. Lagi pula, Zhong Qiu memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang itu. Memang ada semacam persahabatan di antara mereka. Setelah duduk di sana dan menunggu cukup lama, dia menyadari bahwa makhluk abadi muda dari dunia lain itu sedang berjalan mendekat dari tangga. Anehnya, dia tetap bersikap tenang, memasuki restoran melalui pintu depan dan berjalan ke meja mereka melalui tangga biasa. Dewa muda dari dunia lain itu tak lain adalah Chen Ping'an. Ia tidak mengenakan jubah putih yang mencolok, sebaliknya, ia berpakaian seperti rakyat biasa yang agak berada di negara Taman Selatan. Wei Liang menenangkan diri sebelum berdiri. Bahkan Kaisar pun telah berdiri, jadi Zhou Shuzhen dan ketiga anaknya pun segera berdiri juga. Huang Ting tidak bersikap angkuh, tetapi ia jelas kurang antusias dibandingkan keluarga kekaisaran saat berdiri. Namun, ia tidak tetap di tempat yang sama, melainkan berjalan ke jendela, seolah-olah menjauhkan diri dari situasi tersebut. Ia akan menyerahkan diskusi dan pengambilan keputusan kepada penguasa negeri ini dan makhluk abadi dari dunia lain yang lewat. Ia tidak akan memihak siapapun. Wei Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Klan Wei kami gagal menyambut Anda dengan layak, dan kami bahkan membiarkan keributan besar terjadi di ibu kota. Mohon maafkan kami, Yang Mulia Dewa Chen." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, Yang Mulia. Keributan ini tidak ada hubungannya dengan negara Taman Selatan." Kaisar Wei Liang tidak dapat sepenuhnya memahami sikap Chen Ping'an. Ia khawatir telah melewatkan makna yang lebih dalam di balik kata-kata Chen Ping'an. Namun, Chen Ping'an sudah membuka mulutnya lagi, berkata, "Karena Yang Mulia sudah datang ke sini, saya pikir saya akan langsung mengunjungi Anda dan mengatakan beberapa hal secara terus terang. Negara Taman Selatan dapat memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada. Mohon jangan khawatir, Yang Mulia, jika bukan karena Ding Ying dan Yu Zhenyi yang aktif mencari saya mungkin akan tetap menjadi penonton pertempuran dari awal hingga akhir." Wei Liang tersenyum dan mengangguk mengerti, lalu menjawab, "Yang Mulia Dewa Chen adalah seorang dewa dari pegunungan, jadi Anda tentu tidak akan mau melibatkan diri dalam konflik sepele di dunia fana." Chen Ping'an tiba-tiba tersenyum juga, sambil berkata, "Pemandangan di ibu kota negara Taman Selatan cukup indah. Ada makanan khas lokal yang sangat lezat, dan aku pasti akan memakannya lagi sebelum meninggalkan ibu kota. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia Dewa, tempat dan makanan apa yang Anda maksud?" tanya Kaisar Wei Liang dengan rasa ingin tahu. "Saya bisa." Ia segera menghentikan ucapannya dan mengangkat cangkir anggurnya, menenggak isinya dalam sekali teguk. "Aku melanggar aturan tepat setelah kau menetapkannya. Aku perlu menghukum diriku sendiri dengan meminum anggur ini." Chen Ping'an meraih labu anggurnya dan berkata, "Mungkin saya perlu merepotkan Yang Mulia dengan membawakan saya 2 kendi anggur juga." Wei Liang tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Yang Mulia Dewa Chen, sebagai tamu terhormat negara saya, Anda agak terlalu mudah untuk dipuaskan, bukan?" Kaisar sedang melontarkan lelucon, sehingga permaisuri Zhou Shuzhen, kedua pangeran, dan putri muda itu segera ikut tertawa. Chen Ping'an baru tersadar beberapa saat kemudian, tetapi langsung ikut tertawa, agar tidak terlihat terlalu dingin dan acuh tak acuh. Meskipun biarawati Tao Huang Ting berdiri di kejauhan dan menghadap jendela, sudut bibirnya juga melengkung membentuk senyum. Chen Ping'an mengisi labu penumbuh pedangnya dengan anggur sebelum bergegas pergi. Namun, dia tidak langsung kembali ke gang kecil itu, melainkan mengandalkan ingatannya untuk menemukan pasar malam di dekat kuil Sungai Putih. Dia memakan semangkuk besar makanan yang sangat pedas dan panas itu. Jika seseorang tidak makan makanan pedas, jika seseorang tidak minum alkohol, dan jika seseorang tidak makan hotpot terpedas sambil minum alkohol terkuat, lalu kebahagiaan apa yang akan ada dalam hidup? Inilah yang dikatakan oleh pendekar pedang tua dari bangsa penyiksa air kepadanya. Chen Ping'an sebelumnya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan itu, tetapi saat ia menikmati makanan dan minuman di pasar malam yang ramai ini, ia merasa bahwa kata-kata senior tua itu benar-benar tepat. Setelah membayar makanannya, Chen Ping'an berdiri dan meninggalkan pasar malam yang ramai dan berisik, berjalan perlahan di sepanjang jalan-jalan sepi di tempat lain. Dia melompat ke atas atap sebelum kembali ke kediaman besar pejabat itu.
Dia memasuki perpustakaan kitab suci pribadi, tetapi tidak lagi mencari buku-buku sejarah dan karya sastra yang membahas tentang dunia. Sebaliknya, dia mencari buku-buku yang membahas tentang pembangunan jembatan. Namun, sayangnya pencariannya tidak membuahkan hasil. Karena itu, ia mempertimbangkan untuk mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum untuk menelusuri perpustakaan kitab suci dan dokumen mereka. Setelah memikirkannya sejenak, ia menyimpulkan bahwa akan lebih baik untuk memberitahu Zong Qiu tentang hal ini jika ia memiliki kesempatan. Kemungkinan besar tidak akan terlalu sulit untuk meminta bantuan guru kekaisaran. Selain itu, ia juga perlu menanyakan kepada Zong Qiu tentang seorang sarjana miskin tertentu. Chen Ping'an berjalan keluar dari perpustakaan kitab suci. Pada akhirnya, ia berhenti di atas atap sebuah gedung tinggi, duduk untuk minum anggur. Setelah minum beberapa saat, ia mengacungkan jari tengahnya ke langit. Tidak ada guntur, dan tidak ada kilat. Chen Ping'an menyimpan labu anggurnya dan membiarkan pikirannya mengembara di tengah semilir angin malam yang menyegarkan. Di antara meninggalkan platform matahari terbit benteng elang terbang dan memasuki negara Taman Selatan, Chen Ping'an telah mengunjungi sebuah kota manusia kertas. Kepala biara yang sudah lanjut usia dari kuil manifestasi hati pernah mengulangi pernyataan yang sama berkali-kali, kau melihatnya, dan ia juga melihatmu. Gadis muda yang saat itu masih bernama Van Wanner pernah menatapnya dengan penuh arti 2 kali di masa lalu, sekali di kuil Sungai Putih dan sekali di pasar malam. Ekspresi di matanya tampak sedikit familiar, namun dia tidak mengatakan apapun. Ini mungkin bukan karena dia tidak mau, melainkan karena dia tidak bisa. Setelah merenungkan hal ini dengan saksama, Chen Ping'an merasakan rasa takut yang semakin membayangi. Dia menghela napas pelan, cahaya di dunia, dan bintang-bintang di langit. Seseorang pernah mengatakan bahwa yang terakhir mungkin adalah mayat-mayat dewa dan dewi yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang mengatakan ini tadi? Chen Ping'an menepuk kepalanya. Dia tidak ingat apapun lagi. Dia tidak minum banyak malam ini, tetapi entah kenapa, dia jauh lebih mabuk dari biasanya. Chen Ping'an bersandar dan langsung tertidur lelap. Seorang pendeta Taois tua berdiri di atas atap yang melengkung dan melirik Chen Ping'an yang tertidur dengan tenang. Pendeta Taois tua itu mengerutkan bibir saat mengingat kejadian lain dari masa lalu. Saat meminta maaf dengan tenang kepada bocah kecil di halaman kecil itu, wajah makhluk abadi muda dari dunia lain itu sebenarnya dipenuhi air mata. Di matamu, bukankah ada hal kecil di dunia ini? Gumam pendeta Taois tua itu pada dirinya sendiri.